Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kelvin Samuel Rinaldo Situmorang dengan NIM 192100061 dan saya mahasiswa aktif program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menemukan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi CRUD ya teman-teman, CRUD, tentang form peminjaman di koperasi teman-teman, seperti berikut. Teman-teman, saya demokan ya aplikasinya. Kita build. Nah, seperti berikut teman-teman. Jadi dalam aplikasi ini ada beberapa fitur teman-teman, yaitu add. Jadi kita menambahkan ya teman-teman, menambahkan ke database. Jadi seperti berikut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi fungsi add ini menambahkan data baru ke database teman-teman. Jadi ditampilkan melalui data grid. Berikutnya ada fitur delete. Jadi fitur ini menghapus data teman-teman, menghapus data dari database seperti berikut. Misalnya contoh kita ambil nomor FVP-nya salah satunya teman-teman. Misalnya 1 2 3 4. Lalu kita delete. Terdelete ya teman-teman. Lalu fitur berikutnya ada edit teman-teman. Jadi kita misalnya pilih salah satu. Search dulu teman-teman supaya lebih gampang ya teman-teman. Jadi kita pilih salah satu, misalnya nomor FVP yang ingin kita cari. Contohnya 123 teman-teman. Lalu kita search. Nah, timbul ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke fitur edit. Jadi fitur edit ini gunanya buat mengedit atau istilahnya mengupdate teman-teman, mengupdate database ya teman-teman. Jadi database dengan nomor FVP yang kita inginkan tinggal diganti salah satu atributnya, terus kita tinggal nomor edit, jadi dia otomatis terupdate di basis data teman-teman seperti berikut. Jadi misalnya contoh kita tambah namanya Kelvin 123, lalu kita edit. Nah, langsung teredit ya teman-teman. Nah, untuk tombol clear ini gunanya buat mengclearkan text box yang ada di sini teman-teman. Jadi contoh seperti berikut, kita panggil dulu, baru kita hapus clear. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi overall untuk aplikasi CRUD saya mengenai form pinjaman seperti berikut teman-teman. Berikutnya kita akan ulik lebih dalam mengenai code atau codingnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi kita langsung ke tombol add ya teman-teman. Namun sebelum itu saya mau menjelaskan ini metode koneksi ke database-nya menggunakan Microsoft Access ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengkoneksikannya ke Access itu teman-teman butuh menginstal ini ya teman-teman, Microsoft Access, atau di sini saya menggunakan Access Runtime ya teman-teman yang 2007. Di sini disediakan beberapa file tergantung kebutuhan teman-teman, dan usahakan yang kompatibel dengan Visual Studio Code kalian ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian ini. Jadi di sini ada fungsi refresh. Nah, fungsi refresh ini tujuannya teman-teman buat setelah pemanggilan fungsi ini, jadi keadaan program kita itu terrefresh. Jadi apa yang sudah dimasukkan, apa yang sudah dihapus itu kelihatan semua teman-teman. Jadi database-nya otomatis terrefresh lagi yang ada di tampilan teman-teman. Jadi ini teman-teman, jadi otomatis dia memanggil isi dari tabel 1 yang telah kita buat teman-teman, seperti berikut. Nah, untuk koneksi database sendiri teman-teman, ini itu ya teman-teman menggunakan Microsoft Access. Jadi teman-teman, langkah yang harus teman-teman lakukan buat mengkoneksikan antara program kita dengan database itu teman-teman bisa akses di data, lalu add new data source ya teman-teman. Nah, database, dataset. Nah, teman-teman lanjutkan prosedur berikutnya. Kan kebetulan di sini sudah saya daftarkan teman-teman sebelumnya, jadi sudah ada nih 192.1.0.061 connection stringnya. Ini koneksi database kita teman-teman seperti berikut. Nah, kalau teman-teman belum memiliki database sebelumnya, teman-teman bisa membuat ini, lalu teman-teman bisa membuat file aksesnya, lalu teman-teman isi atribut-atributnya seperti berikut teman-teman. Untuk pada kali ini sudah saya isi ya teman-teman. Kita lanjut ke codingnya teman-teman. Oke. Nah, ini fungsi refresh seperti yang tadi saya berikan. Nah, ini fungsi clear teman-teman. Ini tujuannya buat meng-clear text box teman-teman. Jadi yang sebelumnya tadi di text box ini teman-teman ya, kalau ada tulisan, nah kalau kita pencet tombol clear, nah itu otomatis tulisannya hilang teman-teman. Seperti itu teman-teman.
Jadi itu fungsinya teman-teman, ada fungsi clear sama fungsi load. Fungsi refresh sama fungsi clear. Nah, kita lanjut. Kita langsung bahas aja tombol satu persatu ya teman-teman. Di sini ada tombol add, tekan dua kali. Nah, jadi di tombol add ini yang tadi ya teman-teman yang sudah saya demokan fungsinya sebelumnya. Jadi kita menambah data ke database teman-teman. Di sini ada sintaksnya teman-teman di string.sql. Jadi di sini ada sintaks query ya teman-teman. Jadi insert tambahkan ke tabel 1. Di sini database kita namanya tabel 1 ya teman-teman. Tambah ke tabel 1. Ini atribut tabelnya teman-teman. Ada nomor FPP, ada tanggal permohonan ya teman-teman ya. Atributnya ya. Lalu atributnya values. Nah, ini query-nya teman-teman. Jadi values 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, values 0, 1, 4, 5 itu apa? Nah, ini teman-teman. Jadi input dari textbox FPP, textbox TTL, textbox nama dan lain sebagainya. Jadi ini textbox FPP ini itu ya teman-teman, textbox untuk nomor, textbox untuk input tanggal dan lain sebagainya dan seterusnya teman-teman. Textbox untuk jumlah permohonan teman-teman. Nah, jadi apa yang diinput ke sini, apa yang diinput di textbox dimasukkan datanya ke tabel teman-teman sesuai dengan atribut-atribut di sini. Lalu ini teman-teman ini sintaks buat konfigurasi ke database ya teman-teman. Lalu setelah berhasil maka akan muncul message box, data tersimpan seperti yang tadi telah saya demokan gitu teman-teman. Lalu di bawah sini kita panggil fungsi refresh sama fungsi clear tadi yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Fungsi refresh buat merefresh, jadi apa yang telah diupload di database dimunculkan ke tampilan. Lalu clear buat menghilangkan nilai textbox ya teman-teman. Jadi textboxnya jadi kosong lagi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke tombol berikutnya, yaitu tombol apa yang enak? Delete saja lah. Tombol delete ya teman-teman. Nah, tombol delete ini gunanya seperti yang tadi sudah saya demokan di awal video, buat menghapus database ya teman-teman. Jadi di sini sintaksnya bahasa query-nya teman-teman delete from table 1. Table 1 itu nama database kita, dimana nomor FVP. Nah, di sini atribut yang menjadi patokan itu nomor FVP teman-teman. Jadi istilahnya primary key-nya teman-teman. Jadi di sini adalah sintaks buat membaca apa ya teman-teman, membaca inputan. Jadi apa yang kita input nanti, terus nomor FPP-nya itu data yang menjadi kita yang akan kita delete teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya demokan. Jadi kita cari misalnya di dalam database kita ada nomor FPP 123. Nah, kita cari. Nah, itu datanya semua kita delete teman-teman. Jadi namanya pokoknya nomor primary key-nya, nomor peminjaman itu teman-teman seperti berikut. Lalu di sini ada konfigurasi database-nya lagi teman-teman. Lalu seperti biasa memanggil fungsi refresh dan memanggil fungsi clear teman-teman, buat menampilkan apa yang sudah dirubah di database ke tampilan, lalu di clear text box-nya seperti berikut. Kita lanjut ke tombol berikutnya teman-teman, yaitu tombol clear. Nah, tombol clear ini isinya fungsi clear teman-teman. Jadi buat meng-clear text box, menghilangkan tulisan di text box begitu teman-teman. Kita lanjut ke tombol berikutnya, yaitu tombol edit. Nah, tombol edit sini update ya teman-teman query-nya, bahasa SQL-nya buat mengupdate. Jadi update tabel 1, di mana yang tabel 1 ini adalah database kita teman-teman. Lalu set atribut tanggal permohonan dengan textbox, dengan inputan textbox teman-teman. Lalu set atribut nama anggota dengan inputan textbox. Lalu kondisi ini dijalankan di mana nomor FPP atau primary key-nya
sesuai dengan apa yang kita inputkan teman-teman. Jadi seperti tadi contohnya, saya demokan lagi aja teman-teman supaya gampang. Jadi nomor FVP-nya itu kita search dulu, contohnya 123, lalu kita edit teman-teman. Nah, jadi patokannya ini kita 123 teman-teman. Jadi kalau kita input ini, nah kita input nilai baru di sini. Nah, maka nilai baru yang akan kita input di sini itu menjadi nilai yang baru teman-teman. Jadi diupdate ke database. Jadi contohnya ini kan yang awal Kelvin 123. Contoh kita nama anggotanya kita update lagi. Jadi 123 aja teman-teman. Lalu kita edit. Iya. Teman-teman seperti berikut. Karena field di sini kosong, maka ikut terupdate juga teman-temannya. Jadi yang semulanya ada tadi menjadi kosong. Seperti itulah fungsi update teman-teman, atau edit ya. Update atau edit teman-teman. Lalu kita ke tombol yang terakhir teman-teman ya. Tombol search. Tombol search, kita lihat tombol search. Nah, yang ini teman-teman sama seperti tadi ya, pada tombol-tombol lainnya konfigurasi database ya teman-teman. Lalu di sini komennya seperti berikut. Jadi select from table. Jadi yang menjadi patokan sekali lagi adalah primary key-nya teman-teman, yaitu nomor FVP ya. Jadi di mana nomor FVP-nya yang kita input, apa yang kita cari, nah itulah tanggal permohonannya akan ditampilkan, nama anggotanya ditampilkan, dan lain-lainnya akan ditampilkan teman-teman. Jadi patokannya ada primary key. Jadi seperti berikut. Misalnya kita cari 1, 2, 3, 4, 5 ini teman-teman ya, primary key-nya atau nomor FVP-nya. Lalu kita search. Nah, maka yang dimunculkan adalah tanggal permohonan, nama anggota, nomor anggota yang berkaitan dengan primary key ini teman-teman. Seperti berikut. Nah, primary key ini jadi otomatis untuk setiap form peminjaman harus berbeda teman-teman, karena menjadi identitas ya teman-teman, seperti berikut teman-teman. Jadi sudah semua dijelaskan. Delete ya, sama delete juga berpatokan dengan nomor FVP ya teman-teman. Sekali lagi primary key teman-teman, sorry. Jadi yang primary-nya kita input itu yang kita hapus teman-teman. Jadi delete from table di mana? Ya kan kelihatan apa ya teman-teman ya? Kondisinya di sini syaratnya di mana yang kita delete dari tabel 1 yaitu database kita ini teman-teman adalah yang kita delete adalah yang nomor FVP atau primary key-nya adalah yang kita input. Seperti itu teman-teman. Saya demokan satu kali lagi. Contoh yang mau saya hapus ini yang ini ya teman-teman, database yang kedua ini 123. Nah, apa yang kita input di sini, inilah satu data ini yang kita delete. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Oke teman-teman, demikian demo dan penjelasan saya. Sedikit penjelasan saya teman-teman mengenai aplikasi CRUD from peminjaman koperasi ini teman-teman. Saya harap teman-teman dapat mengerti, dan jika saya ada salah mohon dimaafkan. Saya Kelvin Situmorang undur diri. Terima kasih teman-teman.